Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Doa saya Bapak Ibu pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Sang Maha Pencipta. Dan sebelum kita mulai mengawali aktivitas di pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami untuk penyertaan, perlindungan, dan kasih setia-Mu yang kami boleh rasakan hingga pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk hidup yang baru, nafas yang baru, kesehatan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan rahmat-Mu bagi setiap umat-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami teringat untuk kebaikan. Terima kasih Bapa, kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema damai sejahtera bagi kita hari ini. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kita hari ini, yang terambil di dalam kitab Yohanes 20 ayat 1-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam kubur dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Pada malam pertama setelah Yesus bangkit, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa demikian? Mereka sedang dalam keadaan ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang baru saja menyalibkan Yesus melalui tangan penguasa saat itu. Murid-murid dicengkam oleh rasa takut. Mereka masih sangat terguncang oleh peristiwa penyaliban Yesus. Mereka mengunci diri rapat-rapat dalam keadaan takut, tertekan, resah, tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Pada saat itulah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam Alkitab, kata Irene dalam Perjanjian Baru atau Shalom dalam Perjanjian Lama
diterjemahkan damai sejahtera. Kata ini memiliki cakupan pengertian yang luas, dapat merujuk pada keselamatan eskatologis yang dialami umat Tuhan secara utuh, jasmani, rohani, material, spiritual. Khususnya damai dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, yang olehnya Kristus diperdamaikan dengan Allah dan menerima pengampunan dosa melalui iman. Irene juga digunakan untuk merujuk pada relasi damai dengan sesama. Kata ini juga dapat merujuk pada kondisi damai secara batiniah dalam pikiran dan perasaan. Di tengah kondisi rasa takut dan tertekan yang dialami para murid, Tuhan memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan mereka saat itu, yaitu damai sejahtera bagi jiwa mereka. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid. Dalam catatan Lukas, Yesus bahkan menyuruh mereka untuk meraba dia dan makan sepotong ikan goreng di depan mata mereka, untuk membuktikan kenyataan dirinya yang bangkit secara tubuh sekaligus secara supranatural. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan yang bangkit. Kemudian sekali lagi Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Diulangi sampai 2 kali. Artinya hal ini penting dan perlu bagi para murid saat itu. Salam adalah salam Paskah yang Tuhan berikan pada murid-murid yang sedang terguncang dan takut 2000 tahun yang lalu. Sesungguhnya kita tidak bisa melihat dan meraba Yesus yang bangkit itu seperti yang dialami para murid. Tetapi kita dapat melihat dan mengalami Tuhan yang bangkit itu ada bersama kita hari ini melalui iman kepada kesaksian para murid yang adalah para saksi mata peristiwa itu, yang kemudian dicatat dalam Alkitab bahwa ia bangkit, artinya ia hidup sampai saat ini, dan oleh Roh Kudus yang diutusnya, Tuhan Yesus mengaruniakan damai sejahteranya juga bagi kita yang percaya hari ini. Kita dapat menerima damai sejahtera Tuhan itu dengan memohon padanya dan percaya. Dan damai sejahtera Allah sanggup memelihara hati dan pikiran kita dari segala kekhawatiran dalam Kristus Yesus, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Damai sejahtera Tuhan bukan meniadakan kesulitan dan segala penderitaan seketika, tetapi menguatkan, meneguhkan, menghiburkan hati dan pikiran. Dari ketakutan menjadi tenang dan percaya. Damai sejahtera berasal dari Yesus yang sudah bangkit. Dialah damai sejahtera kita yang dapat kita terima dan alami hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan setiamu yang boleh memampukan kami, menguatkan kami. Biarlah kedamaian yang kami renungkan pada pagi hari ini menguatkan kami, menghiburkan kami, dan untuk perlindungan-Mu yang begitu ajaib bagi kami semua. Mungkin kami memiliki pergumulan yang berat ya Bapa pada saat-saat ini, tetapi Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong dan memberkati kami, sehingga kami mampu bersama dengan Engkau. Terima kasih, ini doa seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.